Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, di tempat di mana saya sedang membuat renungan Kamir ini, sedang hujan dan dilanda kadang-kadang petir yang menyambar. Kalau bukan petir, kilat itu juga sudah mulai muncul dan tidak ada suara, tetapi cahayanya itu bisa ditangkap, lalu kemudian hilang lagi. Dan kalau sudah seperti itu, saya berpikir, aduh menakutkan. Mulai gelap ini juga, walaupun jamnya masih sore agak siang, tetapi sudah gelap. Kadang-kadang kita was-was, apalagi di tempat yang sepi seperti ini. Jangan-jangan ada bahaya, ada sesuatu yang mencelakakan kita. Jangan-jangan tiba-tiba kita masuk ke dalam gempa yang besar dan tahun atau waktu anak manusia itu datang, atau hari di mana kita akan habis, dunia akan ludes, maka itu ketakutan-ketakutan. Maka tidak heran Injil hari ini ada seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus, kapan waktunya anak manusia itu datang? Saat anak manusia itu datang. Lalu Yesus menerangkan, akan datang waktunya anak manusia itu, tetapi kamu jangan percaya kepada penyesatan. Orang akan banyak mengatakan dia ada di situ, dia ada di sini, tapi kamu jangan percaya. Ingatlah seperti tanda bagaimana kilat di langit. Dia menyambar dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya, gelap di langit. Tiba-tiba kilat muncul terang, dan setelah itu hanya beberapa detik sudah mati lagi, gelap lagi. Itulah seperti gambaran anak manusia menurut Yesus waktu datangnya anak manusia. Mungkin semacam dalam bahasa teologi disclosure, semacam pencerahan yang tiba-tiba yang waktunya hanya beberapa detik, lalu kemudian pikiran manusia terbuka akan kasih Allah, akan kemurahan Allah, dan itu hanya beberapa saat dan semuanya menerangkan Tuhan yang maha kasih, yang maha besar, yang penuh kerahiman. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus masih menambahkan, tetapi kamu harus ingat bahwa akan ada penderitaan terlebih dahulu, baru akan datang waktunya. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman ketika waktu anak manusia datang seperti kilat. Tidak ada sangkan parannya atau asal-usulnya. Tiba-tiba muncul, tetapi juga dalam waktu sekejap hilang. Kadang perbuatan-perbuatan dalam hidup kita menunjukkan itu semua. Karena Yesus mengatakan sebetulnya kerajaan Allah, waktu anak manusia itu sudah ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudari, suatu saat saya sedang mengemudi di Semarang. Kemudian di dekat Bandara Ayani itu ada semacam bypass atau mungkin simpang 5 atau 6, saya lupa itu. Tetapi kalau sore sampai malam itu macetnya minta ampun. Suatu saat saya kena lampu merah di situ, berhenti panjang sekali. Lalu kemudian tiba-tiba ketika sudah hijau, saya memasukkan persnelan mobil saya, kemudian saya gas, tidak mau jalan. Rupanya koplingnya nyantol sehingga persnelan masuk pun tidak jalan karena digas hanya bunyinya mendengung saja mesinnya, tidak mengangkat mesin giginya atau persnelannya. Maka saya panik. Belakang saya sudah tanten. Saya kemudian terpaksa keluar karena saya sendiri. Untung mobilnya hanya kecil. Lalu saya keluar, saya dorong sendiri. Itu pun sangat mengerikan karena saya tidak bisa ngerem. Karena saya dari luar pintu, kemudian saya dorong pelan-pelan dan saya setir pelan-pelan ke kiri. Kalau ada mobil yang tidak sabar pasti nyerempet mobil saya dan menjadi marah nanti. Maka saya khawatir sekali bagaimana mau minggir ke kiri kalau mobil-mobil menutupi semua. Sementara kalau saya membelokkan ke kiri akan menyerempet mobil yang lain. Tetapi tiba-tiba di luar dugaan ada 2 anak muda dengan motor. Dia berhenti
memarkirkan motornya langsung mengatakan, "Pak, masuk saja, kami dorong." Saya, wah terima kasih. Tidak pikir panjang, saya masuk. Kemudian dia mendorong, saya pelan-pelan bisa mengatur kendaraan saya keluar, minggir ke jalur itu, dan akhirnya sampai ke tepi jalan, bahkan agak masuk ke trotoar supaya tidak mengganggu mobil lain karena macetnya, bahkan bisa sampai lapis 4 itu mobil yang antri di situ. Lalu begitu turun saya langsung menawari uang anak muda itu. Dia mengatakan, "Nggak usah Pak, kami ikhlas." Dia langsung tancap gas dengan motornya. Saya merasa begitu cepat dan bagaimana bantuan anak itu. Walaupun saya masih berpikir bagaimana akan membawa mobil saya ini untuk sampai ke bengkel dalam waktu malam-malam itu. Tetapi di situ saya seperti disclosure, seperti melihat kilat tadi, bahwa dalam sekejap tanpa ada apa-apa, ada saja anak muda yang baik langsung mendorong mobil saya untuk minggir ke kiri. Penyelamatan pertama. Setelah itu baru berpikir bagaimana mengevakuasi mobil ini. Untung ada banyak teman di Semarang, saya telepon dan akhirnya saya dibawa ke satu tempat. Waktu itu saya diberi banyak kontak karena saya tanya di grup WA teman-teman saya, alumni SMA, itu kemudian diberi banyak alternatif. Lalu kemudian saya mulai menelpon dan begitu ada sambutan, bahkan juga teman-teman saya bekas frater juga itu memberikan nomor telepon kontak bengkel. Setelah itu maka saya kontak dan akhirnya ditarik, saya naik Grab untuk istirahat di Paroki Bongsari pada waktu itu. Dan kemudian saya hanya berharap nanti bisa membaik mobil saya. Saudara-saudari yang terkasih, kilatan cepat, bahkan saya yakin kerajaan Allah, waktu anak manusia sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu ketika kita tanpa terduga-duga mendapatkan sesuatu hal yang kadang-kadang mustahil, yang membuat kita kemudian merasa sujud syukur di hadapan Tuhan. Masih banyak orang-orang baik yang dikirim oleh Tuhan untuk membantu saya. Dan disitulah saya merasa bagaimana Tuhan memelihara saya. Waktu kilat itu tidak seberapa waktunya, beberapa detik, tetapi itu sangat bermakna untuk memberi arah hidup kita. Dan disitulah waktu anak manusia ada di tengah-tengah kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.